9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Ridwan, program studi ekonomi syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada kesempatan ini saya akan mereview jurnal dengan judul jurnal yaitu Manajemen Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Indonesia untuk mendukung pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan ekonomi hijau. Jurnal ini merupakan jurnal tarbiyah edisi ke-32. Tahun terbit jurnal ini Mei 2015, penulis yaitu Jumardin Rahua dari Institut Agama Islam Negeri Kendari. Tujuan penelitian dari jurnal ilmiah ini yaitu untuk mengetahui problematika atau permasalahan sumber daya alam di Indonesia terhadap pembangunan ekonomi melalui pendekatan ekonomi hijau. Objek penelitian ini didasarkan pada kondisi sumber daya alam di tanah air kita yaitu Indonesia yang semakin tergerus dari adanya pembangunan ekonomi. Hal tersebut dapat dilihat dalam jurnal penelitian ini melalui data-data dan fakta yang tersaji di dalam penelitian. Data penelitian ini menggunakan data primer berupa pengetahuan mengenai sumber daya alam dan potensi sumber daya alam di Indonesia dan dilengkapi oleh jurnal penelitian sebagai bahan referensi dan data pendukung atau sekunder yang terlampir dalam bahasan pokok penelitian. Penelitian tersebut dapat dilihat di dalam jurnal dan dilampirkan pada bagian-bagian referensi sebagai informasi yang digunakan dalam penelitian ini. Bagian pembahasan atau hasil penelitian dalam jurnal ini terdapat 3 bagian pokok. Yang pertama, pembangunan ekonomi dan ketersediaan sumber daya alam di Indonesia. Negara Indonesia memang terkenal dengan segudang potensi sumber daya alam yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Namun, apabila sumber daya alam ini tidak dijaga dengan baik, maka akan merusak berbagai macam tatanan kehidupan seperti banjir, eksploitasi hutan, polusi, dan sebagainya. Dalam jurnal penelitian ini membahas mengenai problematika sumber daya alam yang terjadi di sekitar kita, misalnya banjir dan longsor. Selain itu pula, biota laut seperti terumbu karang dan pembukaan lahan kayu hutan yang mengurangi cadangan hutan dan energi sumber daya alam yang dimiliki. Hal tersebut dapat dilihat dalam berbagai penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI pada tahun 2012 mengenai sumber daya alam terumbu karang, misalnya hanya tersisa sekitar 30%, 26,95% baik dan 5,58% sangat baik. Upaya pembangunan ekonomi nasional harusnya berorientasi kepada pemanfaatan sumber daya alam seperti input pembangunan ekonomi melalui konsep ekonomi hijau. Konsep ekonomi hijau merupakan pembangunan ekonomi dengan pemanfaatan energi bersih atau energi terbarukan di sektor ekonomi yang memproduksi barang atau jasa yang memberikan manfaat kepada masyarakat dan lingkungan. Yang kedua, ekonomi hijau sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pembangunan ekonomi atau green economy yang telah dikemukakan peneliti dalam jurnal ini merupakan sebuah keniscayaan yang mesti dan dapat dilakukan sebagai instrumen
dalam pembangunan berkelanjutan yang berperan penting dalam mengurangi dampak terhadap sumber daya alam kita. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 berbunyi, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi, prinsip kebersamaan, keadilan, keberlanjutan, berwawasan dan menjaga kelembagaan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pengelolaan sumber daya alam mengandung 3 prinsip utama. Yang pertama, prinsip demokrasi adalah dimensi kesetaraan antara pemerintah dengan rakyat. Yang kedua, prinsip keadilan. Prinsip keadilan dalam dimensi filosofis baik dalam intergenerasi maupun keadilan antar generasi dalam upaya mengakses sumber daya alam. Yang ketiga, prinsip keberlanjutan, keselarasan fungsi dan manfaat yang berlaku, berdaya guna dan berhasil. Kesimpulan penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi sebagai buah keberhasilan pembangunan telah menimbulkan dampak negatif terhadap ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan. Sebagian besar pembangunan yang menyokong pertumbuhan penduduk dan masyarakat serta industri mengakibatkan dan mengorbankan sumber daya alam yang kita miliki. Ketersediaan daya dukung terhadap pelaksanaan pembangunan ekonomi mendorong kita untuk memikirkan konsep kebijakan yang mampu mensinergikan pertumbuhan ekonomi melalui konsep green economy atau ekonomi hijau. Green economy atau ekonomi hijau diharapkan mampu menggantikan dan memperbaiki serta meminimalisir dampak pembangunan ekonomi terhadap sumber daya alam yang kita miliki. Kelemahan penelitian. Dalam penelitian ini terdapat kelemahan yang saya temukan sebagai reviewer, yaitu pada bagian pendahuluan tidak melampirkan metode penelitian secara detail dan solusi yang diberikan sangat baik, yaitu ekonomi hijau. Namun hal tersebut seharusnya menimbang bahwa tiap daerah memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda dan mengalami kendala-kendala yang berbeda-beda dalam struktur ekonomi, dan bukan tidak mungkin solusi ekonomi hijau bisa bermanfaat bagi daerah tersebut, bisa juga tidak bermanfaat dan tergantung dari kondisi wilayah dan daerah tersebut. Penelitian. Kelebihan penelitian ini yaitu penulis menyertakan penelitian ini secara struktural dengan menyajikan data-data dan fakta yang relevan dengan penelitian ini. Selain itu, penulis juga menyertakan solusi atas permasalahan penelitian yaitu sumber daya alam melalui konsep ekonomi hijau yang dapat diaplikasikan dan implementasikan guna mengurangi dampak perubahan pembangunan ekonomi terhadap sumber daya alam di Indonesia. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan melalui review jurnal pada kesempatan ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.